Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ikadek Dwi Nuryana selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai peran ChatGPT dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Nauratul Atifah dengan 3 digit NIM terakhir 119 bersama rekan-rekan saya Danis Dias dengan 3 digit NIM terakhir 133, Hanifatur Rahmah dengan NIM 131, Livia Farah Aisyah dengan NIM 126, dan Pasha Fairuzani Lukiana dengan NIM 136. Dalam presentasi ini terdapat beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama, peran ChatGPT dalam bidang pendidikan. Yang kedua, alasan ChatGPT digunakan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, pihak-pihak yang menggunakan ChatGPT. Yang keempat, penerapan ChatGPT dalam pendidikan. Yang kelima, peningkatan penggunaan ChatGPT. Dan yang keenam, pengaruh ChatGPT dalam efisiensi dan kualitas pendidikan. Topik pertama yaitu peran ChatGPT dalam bidang pendidikan. ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer merupakan sebuah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT dirancang secara khusus untuk memahami dan menghasilkan teks dengan cara yang mirip dengan manusia. Model ini telah dilatih dengan sejumlah besar data teks dari berbagai sumber, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami konteks, merespon pertanyaan, dan menghasilkan teks yang koheren. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT memiliki beberapa peran yang sangat berguna dalam mendukung perkembangan sistem pendidikan. Beberapa peran ChatGPT dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah tutor dan pembimbing. ChatGPT dapat berperan sebagai tutor virtual atau pembimbing bagi siswa. Yang kedua adalah sumber referensi. ChatGPT menyediakan akses cepat ke informasi dan sumber referensi yang berlimpah. Yang ketiga, pencarian informasi. ChatGPT dapat membantu siswa dalam mencari informasi yang relevan untuk proyek ataupun tugas sekolah mereka. Yang keempat, penyesuaian individual. ChatGPT dapat diatur untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu siswa. Kelima, praktek komunikasi. ChatGPT dapat digunakan untuk latihan berbicara dan juga menulis. Yang keenam, penguatan konsep. ChatGPT dapat membantu siswa memperkuat pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dengan mengulang dan merangkum konsep-konsep kuncinya. Yang ketujuh adalah pemecahan masalah. ChatGPT dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah atau pertanyaan yang rumit. 8. Keterlibatan siswa. ChatGPT dapat digunakan untuk merancang kuis, pertanyaan diskusi, atau aktivitas pembelajaran lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pasha. Pada Pasha, saya persilakan. Untuk yang selanjutnya adalah alasan ChatGPT digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan ChatGPT dalam bidang pendidikan melibatkan sejumlah alasan yang signifikan. Beberapa alasan diantaranya adalah yang pertama, akses cepat ke informasi. ChatGPT memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang sangat luas, yang dapat membantu siswa dan guru dalam penelitian dan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada personalisasi. ChatGPT dapat diprogram untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat dan gaya belajar masing-masing siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan 24 jam. ChatGPT dapat diakses kapan saja sehingga siswa dan guru dapat mengakses bantuan atau informasi tambahan di luar jam sekolah.
Yang keempat ada efisiensi. ChatGPT dapat membantu menghemat waktu guru dalam persiapan pelajaran atau memberikan bantuan tambahan kepada siswa, sehingga mereka dapat fokus pada aspek-aspek lain dalam pendidikan. Yang kelima ada penggunaan dalam pembelajaran jarak jauh. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat pembelajaran online yang sangat relevan dalam konteks pembelajaran jarak jauh yang semakin populer. Dan yang terakhir, yang keenam ada kontinuitas pembelajaran. ChatGPT dapat membantu siswa yang membutuhkan bimbingan di luar jam sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun pihak-pihak yang menggunakan ChatGPT, yang pertama ada guru dan dosen. Guru dan dosen menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu dalam mengajar. Mereka dapat menggunakannya untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih interaktif, merancang soal ujian, dan memberikan jawaban cepat terhadap pertanyaan mahasiswa. Yang kedua, tentu saja mahasiswa dan siswa, di mana mahasiswa dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu memahami materi pembelajaran, mencari referensi, atau memecahkan masalah-masalah tertentu terkait penjurusan masing-masing. Ini bisa membantu mereka dalam proyek-proyek sekolah atau tugas-tugas akademik. Yang ketiga, perusahaan teknologi pendidikan. Banyak perusahaan teknologi pendidikan telah mengintegrasikan ChatGPT ke dalam platform mereka, di mana mereka menyediakan solusi pendidikan berbasis AI yang dapat membantu guru, siswa, dan orang tua dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, orang tua. Orang tua dapat menggunakan ChatGPT untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka di rumah, di mana mereka dapat mencari sumber daya tambahan, menjawab pertanyaan anak-anak, atau memberikan panduan dalam proses belajar. Adapun penerapan ChatGPT dalam pendidikan, yang pertama yakni pembelajaran daring. Banyak platform pembelajaran daring telah mengintegrasikan ChatGPT untuk memberikan bantuan belajar interaktif, di mana siswa dapat berkomunikasi dengan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan mereka atau mendapatkan penjelasan tambahan. Yang kedua, pembuatan konten pendidikan. Guru dan dosen menggunakan ChatGPT untuk membuat konten pendidikan seperti materi ajar, modul, dan soal ujian, di mana ini dapat mempercepat proses pembuatan materi dan memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Yang ketiga, tutoring dan bimbingan. ChatGPT digunakan sebagai tutor virtual atau bimbingan untuk siswa. Mereka dapat memberikan panduan, menjawab pertanyaan, dan memberikan latihan dalam berbagai subjek. Yang keempat, penelitian. ChatGPT juga dapat digunakan dalam penelitian pendidikan, di mana peneliti dapat memanfaatkannya untuk menganalisis data, menghasilkan laporan, atau mendukung studi-studi akademis. Yang kelima, pendidikan khusus. ChatGPT juga dapat digunakan untuk mendukung pendidikan khusus seperti pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Mereka dapat memberikan penjelasan tambahan atau bahan ajar yang disesuaikan. Yang keenam, yakni pelatihan guru, di mana ChatGPT dapat digunakan dalam pelatihan guru. Mereka dapat menggunakan atau mengakses sumber daya dan panduan yang membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan mengajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu materi peningkatan penggunaan ChatGPT. Penggunaan ChatGPT dalam pendidikan mengalami perkembangan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada awal tahun 2010-an, kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan, khususnya pemrosesan bahasa alami, menjadi dasar bagi proyek penelitian dan eksperimen dalam pemahaman bahasa alami. Di pertengahan hingga akhir tahun 2010-an, tren pengembangan chatbot atau agen cerdas untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa alami mulai muncul, termasuk dalam konteks pendidikan online. Titik balik terjadi pada tahun 2020 dengan pandemi COVID-19 yang memaksa lembaga pendidikan beralih ke pembelajaran jarak jauh. ChatGPT mulai digunakan secara luas untuk memberikan bantuan kepada siswa yang belajar dari rumah, menggantikan interaksi langsung di kelas dan menjawab pertanyaan mereka. Sementara itu, model ChatGPT seperti GPT-3 dan yang lebih baru terus mengalami pengembangan dan pembaruan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bahasa dan respons yang lebih kontekstual. Integrasi ChatGPT dengan platform pembelajaran online, sekolah, dan universitas juga semakin umum,
memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses sumber daya tambahan dan panduan melalui online. Untuk selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Pengaruh ChatGPT dalam efisiensi dan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. ChatGPT memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, merespons perbedaan individu dalam pemahaman dan keterampilan siswa. Dua, mengatasi tantangan pribadi. Siswa berkebutuhan khusus dapat mendapatkan bantuan tambahan, termasuk penyandang disabilitas atau siswa dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, ada konsultasi dalam jangka tidak terbatas. ChatGPT dapat diakses kapan saja dan di mana saja, membantu memfasilitasi pembelajaran seiring berjalannya waktu. Yang keempat, tugas dan pendamping proyek. Sistem ini membantu siswa menyelesaikan tugas dan proyek, memberikan ide, perencanaan, dan masukan. Yang kelima, pembelajaran multibahasa. Mendukung pembelajaran multibahasa, membantu siswa yang belajar bahasa asing ataupun pelatihan bahasa lainnya. Yang keenam, integrasi teknologi, mengenalkan siswa pada teknologi dan mengembangkan keterampilan berbasis teknologi. Yang ketujuh adalah dukungan guru. Guru dapat menggunakan ChatGPT untuk membuat materi pelajaran, mencari sumber pengajaran, atau mengotomatiskan tugas administratif. Yang kedelapan, penilaian dan masukan digunakan untuk memberikan penilaian formal dan masukan terhadap pekerjaan siswa. Kesembilan, penyesuaian kurikulum. Membantu mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ke-10, pengajaran jarak jauh. Sangat berguna dalam konteks pendidikan jarak jauh. ChatGPT memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa dan pembelajaran berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan ChatGPT dalam pendidikan memberikan manfaat yang signifikan sebagai pembimbing, sumber referensi, pencarian informasi, dan pemecahan masalah. Perkembangan ChatGPT ini dimulai pada awal tahun 2010 dan melibatkan pengembangan chatbot dan mencapai puncaknya dengan integrasi dalam berbagai platform pada tahun 2020. Manfaat ChatGPT dirasakan oleh guru, siswa, dan orang tua termasuk personalisasi pembelajaran, bantuan pembelajaran, konsultasi pendidikan, pendamping tugas dan proyek, pembelajaran daring, dan yang lainnya. Meskipun ChatGPT memiliki kelebihan seperti akses mudah, ketersediaan 24/7, dan efisiensi dalam pembelajaran online, namun penting diingat bahwa ChatGPT hanyalah alat bantu dan tidak dapat menggantikan peran guru dalam pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan ChatGPT harus bijak dengan penghargaan terhadap peran tak tergantikan dari para tenaga pendidik dalam membentuk karakter siswa, memotivasi mereka, dan memberikan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa dapat menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.